Shalom para pemirsa di mana saja saat ini berada. Kami senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran pendalaman firman Tuhan yang seperti biasa kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Adri Kaunang sebagai Ketua ASI. Pak, shalom Pak. Shalom, shalom. Sehat Pak? Always, haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik para pemirsa, kita akan mulai belajar dalam pendalaman ini. Pak Kaunang seperti biasa untuk menunjang pelajaran kita akan baca ayat hafalan kita. Ya. Dan kali ini diambil dari 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-11. Ya, betul. Saya akan bacakan ya Pak ya. 2 Tesalonika. Iya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Ya Pak, ada di sini kita lihat masih bersangkutan dengan Rasul Paulus dan jemaat di Tesalonika ya Pak ya. Tapi ini mungkin juga untuk memberikan inspirasi pada kita ya Pak. Pada waktu itu kan Pak, komunikasi ini agak lambat ya Pak ya. Betul. Karena tidak seperti sekarang, secanggih sekarang ada email, ada Twitter, kemudian ada handphone ya Pak dan sebagainya. Pada waktu itu situasinya agak berbeda pada saat ini, di mana agak lambat untuk berkomunikasi. Mungkin sedang jemaat Tesalonika juga mencari di mana pada waktu itu Paulus sedang berada. Begitu jauh Paulus otomatis mengirimkan pandangan-pandangannya atau nasihat-nasihatnya kepada sidang di Tesalonika itu Pak. Gimana kira-kira Pak perjalanan dari komunikasi yang mungkin tidak secanggih sekarang, tapi mereka bisa berkomunikasi senantiasa. Jadi kira-kira rahasianya ada di sana apa Pak? Oke, shalom, selamat ketemu kembali di dalam pelajaran yang luar biasa tentang janji bagi yang teraniaya. Kalau kita pelajari lifestyle dari Rasul Paulus, ada satu hal yang menjadi keunggulannya. Setelah dia memiliki proses yang luar biasa dari kuasa Roh Kudus, dia dipoles menjadi orang yang luar biasa dan imannya teguh kepada Yesus Kristus. Hal yang utama yang dia prioritaskan adalah penginjilan. Dia bertemu dengan orang-orang yang ada atau jemaat yang luar biasa, katakan adalah karena jemaat itu juga memiliki prioritas yang utama adalah meninggikan Yesus. Itulah sebabnya di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, dia selalu menekankan kepada shalom, kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera, dan dia tuangkan selalu dalam bentuk surat. Ingat, surat-suratnya yang akan kita bahas, pecahkan saat ini adalah tentang dua hal. Pertama, berdoa. Dia selalu di dalam tulisan permulaannya dia katakan, aku mendoakan kamu. Itu begini. Mengapa doa ini penting? Karena dia berharap bahwa orang-orang yang dia tinggalkan di Tesalonika ini tidak dapat berbuat apa-apa jika mereka tidak berdoa kepada Allah atau Yesus Kristus. Inilah keunggulan-keunggulan yang pertama di dalam pelajaran pembahasan di dalam buku 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 12 yang akan menjernihkan pemikiran kita ke dalam satu penyempurnaan yang luar biasa, adalah bagaimana jika umat-umat yang ada di Tesalonika mempertahankan imannya dengan apapun yang terjadi, pencobaan apapun yang menyerang mereka, tetapi kalau mereka berdoa dan setia, maka ada solusi-solusi yang akan kita bahas ke depan tentang bagaimana reward, upah bagi orang-orang yang mempertahankan imannya walaupun suku guru mereka jauh di tempat yang lain, seperti yang sementara kita bahas di dalam buku awal 2 Tesalonika 1 ayat pertama dan ayat kedua. Oke. Saya akan bacakan ya Pak ya, ayat yang pertama yang keduanya. Sangat indah sekali di sini. 2 Tesalonika 1 ayat 1 dan ayat 2. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pak, kalau kita lihat di sini ada satu ayat ini mengajak untuk bagaimana di sana pengharapan itu dan janji apakah kita kira-kira Pak yang diperoleh dari ucapan yang sangat sederhana ini Pak, dengan kata salam hangat.
Di dalam pelajaran ini dikatakan bahwa ada dua hal yang menonjol. Yang pertama adalah pengharapan, yang kedua adalah janji. Banyak teologi, banyak cara pandang kalau kita berbicara tentang firman Allah, menyangkut tentang siapa yang berjanji dan siapa yang dijanjikan itu. Kita pelajari dalam buku 2 Tesalonika pasal 1 yang pertama dan yang kedua, dikatakan bahwa kita memiliki satu orang, satu kehidupan, satu sumber, satu bagian yang terbesar yang dibicarakan di dalam buku 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 2 adalah seorang yang luar biasa, adalah Yesus Kristus. Yesus sementara dibicarakan di dalam situasi gereja yang hangat, yang sementara mencari kehidupan yang pas, yang bagaimana supaya mereka damai, bukan sementara tetapi damai sampai kehidupan yang akan datang. Rasul Paulus sementara berbicara tentang seorang yang namanya Yesus Kristus. Dia bersama dengan Silvanus dan Timotius menyampaikan kepada jemaat Tesalonika bahwa ada satu nama yang sanggup memberikan pengharapan-pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu adalah sesuatu hal yang akan menjadi realitas bagi umat yang ada di Tesalonika bila mana mereka mengikuti pelajaran-pelajaran tentang firman Allah atau Alkitab itu yang sementara diajarkan oleh Rasul Paulus. Apa firman itu? Firman itu berisi tentang janji-janji pengharapan, sama seperti yang kita pelajari pada minggu yang lalu adalah kata bersukacita senantiasa. Mengapa? Karena kabar baik itu adalah bersumber dari Yesus Kristus sebagai Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan kehidupan umat yang ada di Tesalonika karena imannya yang kuat. Dan hubungan yang berikut adalah janji. Janji itu adalah sama seperti yang tertera di dalam buku 2 Tesalonika 1 ayat 1 dan 2. Saya izinkan lagi untuk membacakannya. Dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Bila mana Yesus tidak datang ke dunia ini, maka janji itu tidak akan pernah terrealisasi di dalam jemaat apa? Tesalonika. Nah, Yesus itu disuruh oleh siapa? Allah Bapa. Inilah satu siklus pelajaran yang sangat menarik yang akan kita pelajari untuk hari-hari ke depan adalah hubungan antara Allah, Yesus, jemaat Tesalonika, dan janji yang utama adalah Yesus adalah sumber pengharapan bagi mereka. Ya, Pak Adri, saya ingin menyentuh sedikit sini satu pertanyaan. Di dalam 1 Tesalonika yang lalu dikatakan di situ adalah Allah Bapa. Dan di 2 Tesalonika ini dikatakan menjadi di dalam Allah Bapa. Kira-kira ada sedikit perbedaan nggak, Pak? Dirubah oleh Rasul Paulus perkataan dari Allah Bapa menjadi di dalam Allah Bapa kita. Ya, oke. Kalau kita pelajari, Rasul Paulus di dalam tulisannya dikatakan bahwa Allah menyadari ketidakadilan yang menimpa para pengikutnya dan akan membela kesetiaan mereka dan menghukum musuh-musuh mereka saat Kristus datang kembali. Ingat, banyak orang kadang-kadang senang kepada kata Yesus dan tidak senang kepada Allah. Tetapi Rasul Paulus memberikan satu pemahaman bahwa, ingat, pemahaman yang jelas. Yesus datang ke dunia ini untuk menunjukkan kepada kita seperti apakah Bapa itu. Jadi persamaan kata inilah yang menjadi kekuatan bagi kita sehubungan dengan pertanyaan tadi. Dikatakan ada orang yang merasa dekat pada Yesus namun masih merasa takut pada Allah Bapa. Apa yang perlu ditakuti? Karena sumber utama dari kehidupan pengharapan dan janji yang terjadi dalam buku 2 Tesalonika 1 adalah hubungan antara Allah Bapa, Yesus Kristus, dan message
yang sementara disampaikan melalui Rasul Paulus kepada apa? Jemaat Tesalonika. Ya, baik, terima kasih Pak Adi, luar biasa. Pak Adi, kita akan beranjak kepada 2 Tesalonika ayat 1. Ya. Tesalonika 1 ayat 3 dan 4 ya Pak ya. Kami wajib selaku mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ini ayat pelajaran yang untuk kita teruskan, Pak. Pak, kalau kita lihat di sini, apakah prinsip rohani yang kita temukan, Pak, di sisi sehubungan dengan masalah iman? Apa yang terjadi pada iman jika iman itu tidak bertumbuh, Pak? Kalau kita pelajari dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 dikatakan, kami wajib, sebelum kita menjelaskan pertanyaan tadi, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Kenapa Rasul Paulus selalu memuji orang-orang yang ada di Tesalonika? Kalau kita pelajari dalam buku bahasa Inggris ada past tense, ada present tense, dan future tense. Kalau kita pelajari siklus atau kondisi dari umat-umat Tuhan atau umat-umat yang ada di gereja atau jemaat Tesalonika pada past tense yang ada waktu lalu adalah